Di antara trik-trik atau tips-tips agar kita tidak bosan beramal, dan ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beramal meskipun sedikit tapi continue. Beramal meskipun sedikit tapi continue. Lebih Allah sukai daripada banyak-banyak tetapi kemudian terputus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Saddidu wa qaribu." Tepatlah dan mendekatilah ketepatan. Seorang beramal soleh berusaha cuma dua kemungkinan. Pertama, tepat. Kalau bisa tepat, itu yang kita sukai. Benar-benar ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau tidak bisa tepat, qaribu. Dekatilah ketepatan. Mungkin kita tidak bisa ikhlas 100%. Tapi tidak apa-apa, kita berusaha mendekati keikhlasan. Mungkin kita tidak bisa sesuai sunnah Nabi 100%. Tidak apa-apa, yang penting mendekati sunnah Nabi SAW. Berusaha. Saddidu, tepatlah. Au qaribu. Ibaratnya kalau kita panah. Anak panah kalau sadat itu benar-benar terkena di tengah target, benar-benar kena tengah. Tapi kalau qaribu itu muqarabah, itu mendekati, tapi tidak meleset, mengenai meskipun tidak tepat tapi mendekati ketepatan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annahu lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Ketahuilah bahwasanya tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalnya. Itu amal tidak bisa untuk membeli surga. Amal tidak bisa jadi tiket untuk beli surga. Bagaimana bisa mau bayar surga? Surga kenikmatan sempurna abadi. Coba bayangkan salat 2 rakaat sebelum subuh, ternyata pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi amal kita enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan di surga. Maka Nabi ingatkan, amal kalian tidak bisa memasukkan kalian dalam surga. Kemudian kata Nabi, wa anna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Yang paling kontinu meskipun sedikit. Ini kaidah, sedikit tapi kontinu baik. Seorang lebih baik dia salat witir tiap malam 1 rakaat daripada sekali-sekali salat witir 11 rakaat kemudian cuma seminggu sekali. Lebih baik sedikit tapi apa? Continue. Meskipun 1 rakaat. Saya punya kawan saya kenal, setiap saya ketemu dia, kalau lagi sholat isya, dia pasti habis sholat isya, sholat 2 rakaat, ba'diyah isya, kemudian 1 rakaat. Tidak pernah berubah, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat witir. Saya bilang tidak apa-apa, mungkin dia tahu kesibukan dia, mungkin dia ada penyakit sehingga dia enggak bisa bangun malam, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat witir. Meskipun 1 rakaat, tapi continue. Ini lebih Allah sukai daripada kita sholat banyak-banyak tapi kemudian terputus. Yang lebih tahu mana yang Allah cintai atau tidak adalah Nabi SAW. Dan Nabi kabarkan sekarang bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah meskipun sedikit tapi continue. Baik. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Alqamah, qala sa'altu ummal mu'minin Aisyah. Kata Alqamah seorang tabi'in, aku bertanya kepada ibunda kaum mukminin itu Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya ummal mukminin kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, wahai ibunda, bagaimana sih dahulu amal solehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an minal ayyam? Apakah ada hari-hari Rasulullah khususkan untuk beribadah dalam sebulan? Mungkin Rasulullah khususkan ibadah hari tertentu dalam sebulan? Kata Aisyah, tidak ada Rasulullah khususkan hari-hari. Rasulullah selalu beramal. Ya, dalam sebulan Rasulullah beramal. Qalat la kana amaluhu dimah. Amalnya Nabi adalah dimah. Dimah dalam sebagian penjelasan, dimah itu bahasa Arab artinya hujan rintik-rintik yang awet. Namanya apa? Dimah. Apa kalau bahasa kita? Hujan rintik tapi awet dia, enggak berhenti-berhenti. Dari pagi sampai malam, awet. Sedikit, bukan hujan deras yang kemudian selesai, enggak. Dimah itu bahasa Arab artinya hujan rintik-rintik tapi awet. Maka Aisyah memberi gambaran amalan Nabi SAW itu dimah. Rasulullah SAW mengerjakan amal continue. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah SAW yastati'u. Siapa di antara kalian yang mampu seperti Nabi SAW? Siapa yang bisa komitmen continue seperti Rasulullah SAW? Jarang. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha idza amilatil amal lazimathu. Dan adalah Aisyah radhiyallahu anha kalau sudah mulai suatu amal maka dia continue. Ini pelajaran bagi kita untuk planning sebelum kita beramal. Kapan kita mulai beramal, kita pikirkan dulu, saya bisa continue enggak? Kalau ada amal insidental sesekali atau amal yang continue, kita pilih yang bisa continue meskipun sedikit.
Taruhlah misalnya ada orang, nih Pak, ini ada anak yatim butuh sekian per bulan sekian. Ini ada anak yatim 10, satu orang 1 juta, jadi 1 bulan berapa? 10 juta. Ibunya juga janda-janda, 1 orang 5 juta. 10 orang berarti 50 juta. Mampu enggak 1 bulan 60 juta? Dia pikir, saya mampu enggak? Saya kayaknya enggak mampu, penghasilan saya sekian. Saya berpikir, planning. Saya pilih anak yatim 3, janda 1. Berarti berapa? Matematika enggak beres antum. Anak yatim 3 berarti berapa? 3 juta. Janda 1 berapa? 5 juta. UMR kan? Jadi berapa? 8 juta. Oh, saya mampu 8 juta. Sudah, saya pilih ini karena menurut saya bisa continue. Ini dalil, makanya Rasulullah SAW, Aisyah juga demikian. Istri-istri Nabi diajarin kalau sudah beramal continue. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha idza amilatil amala lazimathu. Adalah kebiasaan Aisyah kalau sudah mulai melakukan suatu amal maka dia continue. Nah, ini menunjukkan kita harus planning. Saya mulai misalnya sholat malam, saya sudah lama enggak sholat malam, pingin mulai sholat malam, tapi saya mau coba, bisakah saya sholat malam setiap hari 5 rakaat? Kayaknya bisa. Oke, laksanakan dulu 5 rakaat. Jangan langsung banyak-banyak. Khawatir kalau banyak-banyak kemudian terjungkal, tumbang. Coba sedikit. Yang menurut saya bisa continue. Nanti kalau sudah bisa continue, bisa komitmen, bisa konsisten, tambah levelnya. Tambah kualitasnya. Tapi jangan langsung banyak-banyak. Sehingga kita dalam bersedekah, kita bilang, saya bisa continue enggak? Daripada kita kasih seseorang banyak-banyak, tapi kita enggak bisa continue, lebih baik kita sedikit-sedikit bisa continue. Saya ingin kasih uang sedekah sama bibi-bibi saya. Bibi saya ada berapa? Oh, ada sekian-sekian. Bisa setiap sebulan saya bisa kasih berapa? Oh, saya bisa kasih. Atau 3 bulan sekali saya kasih berapa? Ini bisa, uang ini kena. Sudah, tiap 3 bulan kita kirim. Atau tiap bulan kita kirim. Saya bisa kasih kakak saya, kasih adik saya tiap bulan berapa? Kakak adik saya miskin. Saya hitung, saya mampu. Saya cuma mampunya kalau tiap bulan 2 juta. Sudah, jangan maksakan diri 1 bulan 10 juta tapi kemudian besok sudah tidak kasih lagi. Ini menunjukkan kita harus planning agar kita bisa menjalankan amal soleh meskipun sedikit tapi apa? Continue. Seperti itu. Saya ingin berbuat baik kepada tetangga. Apa yang saya bisa lakukan sama tetangga? Apa kasih sedekah atau kasih makanan? Saya bisa continue enggak? Ada kebutuhan sedekah kadang-kadang kita kasih besar sesekali, tapi kita cari sedekah yang continue, amal yang continue. Saya sekarang ingin baca Quran. Lagi semangat nih dengar kajian tentang keutamaan Quran. Saya ingin hari ini 7 juz. Tapi besok sudah enggak. Besoknya lagi enggak. Bulan depan enggak. Sampai hari Ramadan baru mulai baca Quran lagi. Capek. Ternyata 7 juz 1 hari KO. Berarti enggak mampu. Baca coba sedikit. 1 halaman, 2 halaman. Tapi kita berusaha untuk bisa continue. Itu lebih disukai oleh Allah. Matematikanya siapa yang ngajarin? Matematikanya yang ngajarin Rasulullah SAW. Bukan matematika kita. Yang lebih tahu apa yang dicintai oleh Allah siapa? Rasulullah SAW. Yang dia ajarkan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah meskipun sedikit tapi continue. Maka ini salah satu cara agar kita tidak bosan. Mengenali kemampuan kita, baik amal soleh, baik baca Quran, solat malam, sedekah, silaturahmi. Kalau kita bisa continue, bagus. Bukan berarti menghalangi sesekali kita banyak anda, tetapi yang bisa continue kita jaga. Kita jaga. Saya bisa continue jenguk orang tua setahun sekali. Continue apa? Setahun sekali. Saya enggak bisa maksa setahun 2 kali ternyata saya enggak mampu. Mending setahun sekali tapi rutin. Sehingga dari awal sudah siapkan dana, setahun sekali saya jenguk orang tua ya. Silaturahmi, menyenangkan hati mereka. Maka ini perlu kita planningkan. Ini menunjukkan bahwasanya amal soleh harus kita planningkan. Agar kita sukses, agar kita meraih kecintaan Allah sebanyak-banyaknya. Taib.